warahmatullahi baru calling in progress katanya. Lanjut aja saja. Suaranya belum masuk. Salah satu di unmute dulu, Ustazah. Diulang lagi. Ustazah Latifah. Sudah? Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka kajian kita, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya saya akan mengutarakan kegiatan kami di pengurus cabang wanita Al-Irsyad Bekasi. Pertama, dari seksi dakwah ada daurah spesial Ramadan 2 kali seminggu setiap bulannya sampai menjelang Idul Fitri. Yang kedua, iftar bersama Babe Haikal Hasan hari Senin 10 April 2023. Himbauan untuk segera mendaftar ke nomor kontak yang tersedia. Kemudian dari seksi pendidikan yaitu TKIT Al-Irsyad di kawasan Tembok Bolong Bekasi. Kemudian dari seksi ekonomi kami ada bazar pakaian dan sembako murah pada bulan Ramadan. Namun daurah Ramadan episode 7 hari ini ialah berjudul menghidupkan menggapai malam Lailatul Qadar. Live dari Kota Madinah. Adapun tata tertibnya ialah yang pertama on kamera, berarti kameranya hidup. Yang kedua off mic atau mic dimatikan. Yang ketiga, mempersiapkan alat tulis. Pertanyaan boleh ditulis di kolom chat saat materi berlangsung. Nanti akan dibacakan oleh MC. Selanjutnya, marilah sama-sama kita baca biografi pemateri. Nama ustadznya ialah Zaim Muhtadi Ihsan. Tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 21 April 1998. Alamat beliau
di Rawabebek, RT 01, RW 01, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pendidikannya TKIT Al-Huda, kemudian SDIT Al-Husnayain, setelahnya ke Madrasah Sanawiyah 31 Jakarta Timur, Madrasah Aliyah Negerinya di Insan Cendikia, Jambi, Institut Datlugawi Lipia, Jakarta, dan Diploma Akademi Imam Malik Istanbul, Turki. Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Aktivitas beliau di Madinah sedang menyelesaikan tingkat akhir dari 12 tingkat. Kita ya Bu, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Di Indonesia, beliau khotib tetap di Masjid PT Indopak Pratama Bekasi dan Universitas Esa Unggul Bekasi. Dan mengisi kajian Musola Al-Muhajirin, Pulau Gebang, kemudian pengisi kajian Majelis Taklim Umatul Huda, Pulau Gebang, dan koordinator musrif dan pemateri di Rumah Tahfiz Al-Huda, Bekasi. Beliau juga penulis dan editor buku pelajaran bahasa Arab di Yayasan Permata Hati Tambun. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi oleh-oleh buat kita dan bisa kita laksanakan di dunia maupun di akhirat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Bunda. Suara jelas kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustadz? Saya bisa screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus suara saya aja. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Airnya ada? Terlihat? Airnya terlihat. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang kami hormati Bunda Yuli Bawazir selaku Ketua
PCW Al-Irsyad Kota Bekasi. Begitu pula seluruh jajaran pengurus yang pada kesempatan kali ini hadir, dan juga yang kami muliakan seluruh hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang Maha menguasai, yang Maha meraja alam semesta ini. Allah berikan kita kesempatan kembali di tanggal 18 Ramadan ini untuk bersama-sama bersilaturahim di majelis Zoom untuk membahas satu tema besar yang agung berkaitan dengan Ramadan, yaitu adalah kurang lebih tentang Lailatul Qadar dengan tema khusus menghidupkan malam menggapai Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keikhlasan dan juga kemudahan dalam belajar serta menuntut ilmu, dan tentunya kemudahan dalam mengamalkan segala apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan menghadirkan beberapa bahasan yang menjadi poin penting dan inti dari tema kita pada kesempatan kali ini. Mengawali bahasan ini, kami akan menghadirkan tafsir dari surah Al-Qadar, surah yang tentunya akan sering sekali dibaca oleh imam ketika di akhir-akhir Ramadan nanti, karena isinya yang padat sekali tentang kandungan-kandungan yang ada di Lailatul Qadar tersebut sendiri. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terjemahan dari tekstual atau dari terjemahan tafsir Kemenak yang bisa kita baca adalah sesungguhnya kita semua, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, kita tentunya sama-sama mengetahui bahwasannya Al-Qur'an itu sering disebut nuzul Qur'annya tanggal berapa? 17 Ramadan. Maka apakah ini kontradiktif? Apakah yang selama ini digaungkan dan diinformasikan bahwa Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan, sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Tentunya ini bukan pendapat yang kontradiktif, melainkan pendapat yang satu dan yang lainnya itu saling mendukung. Perbedaan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran secara dua tahap. Afwan Ustadz, Afwan. Suaranya kurang terdengar jelas Ustadz. Iya. Betul Ustadz. Bisa dipakai headset atau kalau ada? Bentar. Baik. Bisa. Cek. Ada suaranya? Aman Ustadz. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Maaf ya tadi gangguan. Dari awal nggak jelas ya Bu ya? Iya, nggak jelas Ustadz. Oke, saya Bisa ulang. diulang. Ya. Syukron Ustadz. Oke. Pada kesempatan ini kami akan mengawali pembahasan kita dengan tafsir surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lalu jika ada pertanyaan, loh bukannya Al-Qur'an ini yang selama ini kita ketahui turunnya di 17 Ramadan, yang senantiasa diperingati dengan malam nuzul Quran. Kenapa di sini Allah sebutkan bahwasanya Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar? Apakah ini kontradiktif? Tentunya jawabannya tidak.
Karena ini dua hal yang saling mendukung satu dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dua kali. Dua tahap. Tahap pertama, itu Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan? Baitul Izzah adalah langit dunia. Kapan? Ya ini, di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke bumi, itu Allah turunkan secara munajjaman atau mufarraqan, secara bertahap. Sesuai kondisi dan keadaan yang ada, yang menyesuaikan keadaan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Maka permulaannya secara keseluruhan 30 juz itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam ini kemudian Allah berikan spesialisasi hingga akhirnya diagungkan dan diberikan fadilah yang tak dimiliki oleh malam-malam lainnya. Malam Ramadan ada 30. 10 hari terakhir itu spesial. Maka ada yang paling spesial di situ adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu turunkan Al-Qur'an di situ. Terus kenapa Allah turunkan Quran di situ? Yaitu tauqifi. Tidak ada pertanyaan setelah itu. Kita harus mengimani saja. Karena Allah menginginkan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu adalah mulia, dan ini adalah hal yang tauqifiyah yang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Hadirin sekalian, dalam Al-Quran kita akan beberapa kali menemukan ayat yang Allah sebutkan wama adraka. Kenapa? Jika Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu ayat dengan diawali wama adraka, maka itu menunjukkan bahwasannya apa-apa yang ada setelah itu adalah hal yang agung. Itu adalah hal yang luar biasa fadilahnya, dan luar biasa hebat keadaannya, dan luar biasa kejadiannya. Bahkan ulama itu berpendapat, ada yang menyatakan bahwasannya jikalau di Al-Quran dan di Sunnah itu tidak didapati penjelasan tentang Lailatul Qadar, maka cukuplah siyak atau teks letterlek ayat ini menjelaskan bahwasannya kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena dia berada setelah kata atau kalimat wama adraka. Maka kiaskan ke seluruh ayat yang di Quran yang depannya wama adraka. Ada 13. Wama adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hal yang besar sekali. Maka Allah mulai dengan wama adraka. Wama adraka ma yaumuddin. Sama, hari kiamat. Maka Allah mulai dengan wama adraka dan menunjukkan bahwasanya ini adalah hal yang agung. Maka malam Lailatul Qadar itu bukan sembarang malam, bukan hanya malam yang kita peringati tiap tahunnya, yang kita dapati tiap tahunnya gitu-gitu doang. Oke, tahun ini ada Lailatul Qadar. Oke, tahun depan akan ada Lailatul Qadar lagi. Tapi kita tak bisa atau belum mampu memaknai secara spesifik dan mendalam bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya Lailatul Qadar ini memang akan didapatkan tiap tahunnya dan dia agung. Tapi pertanyaannya, apakah kamu termasuk bagian orang yang mendapatkannya dengan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu juga ketika menjelaskan ayat yang ada wa ma adrakanya, setelah ayat tersebut pasti Allah itu menjelaskan penjelasan, memberikan penjelasan dari apa yang Allah tanya. Dan Allah bertanya, apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Setelahnya Allah berikan penjelasan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka jawabannya adalah, iya, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sama kalau kita ke ayat wa ma adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kamu apa itu hari terpisah dan kiamat itu? Adalah wailu yauma idzil lil mukadzibin, hari di mana orang yang mendustakannya itu akan celaka. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Semuanya ketika Allah mengawali dengan wa ma adraka, hal setelahnya itu adalah hal yang agung, dan kemudian Allah berikan penjelasan mengenai apa makna sesungguhnya
yang Allah inginkan dari keagungan hal atau malam tersebut. Dan di sini konteksnya adalah Lailatul Qadar yang Allah berikan penjelasan, ia lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ayat keempat, tanazzalul malaikatu wadh-dhuhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril itu turun dengan tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala macam urusan dan takdir-takdir. Hadirin sekalian, di sini disebutkan al-malaikah dan ar-ruh. Apakah malaikat? Ar-ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus adalah Jibril alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu enggak langsung sebutin aja malaikat? Satu kata dan mencangkup seluruh malaikat, termasuk malaikat Jibril. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya ini loh keagungan dari Sayyidul Malaikah, dari tuannya, Sayyidnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Maka Allah pisahkan sendiri di sini, menunjukkan kemuliaan yang dimiliki malaikat Jibril yang tak dimiliki oleh malaikat yang lainnya. Maka di malam itu, di malam Lailatul Qadar, yang datang setahun sekali, yang tiap tahunnya pasti akan ada, Allah Subhanahu wa taala turunkan di sana malaikat-malaikat beserta sayyidnya, tuannya, penghulunya, pemimpinnya. Untuk apa? Tentunya ketika malaikat itu turun, mereka akan menyebarkan keberkahan. Mereka akan menyebarkan rahmat. Mereka akan menyebarkan ketenangan. Makanya nanti salah satu ciri ketika Lailatul Qadar itu tiba adalah adanya ketenangan. Adanya ketenangan bagi jiwa-jiwa orang yang menunaikan ibadah di malam itu. Ketenangan di hati, ketenangan di jiwa, kesejukan di pandangan, dan semuanya terasa begitu nyata. Karena apa? Karena di malam inilah malaikat-malaikat beserta penghulunya, pemimpinnya itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selain, maka ada dua hal, selain mereka itu menyebarkan rahmat, menyebarkan keberkahan, maka mereka itu juga menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan takdir-takdir selama setahun itu. Kemudian ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, dan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menikmati, mendapati Lailatul Qadar hingga kapan? Hingga terbitnya fajar. Maka ayat ini menunjukkan satu hukum fikih yang menjelaskan bahwasannya malam itu dimulai dari ghurubus syams, terbenam matahari, ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar, matla'il fajar. Maka malam Lailatul Qadar itu bukan dimulai setelah tarawih, bahkan bukan dimulai setelah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertengahan, tapi karena di sini sebutan lailah, malam, dan lailah itu dalam perkataan ulama dan juga hukum Islam bahwasanya lailah ini dimulai terbentang dari ghurubus syams, terbenam matahari, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar shadiq. Maka ketika kita berada sudah buka puasa, maka itu di situ ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Oke, jadi inilah tafsir surah Al-Qadar yang kurang lebih akan kita sering dengar di sholat-sholat tarawih, sholat-sholat witir di akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian kita akan mulai pembahasan tentang Lailatul Qadar sendiri. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Tentunya memang itu adalah sebuah tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengambil sebuah hikmah dan mencoba menggalinya bahwasannya dinamakan Lailatul Qadar karena li'idhami qadriha 'indallahi 'azza wa jal. Karena agungnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qadar di sini, qadrun itu adalah kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa lainnya
dengan berbagai macam makna. Karena apa? Karena kekayaan bahasa Arab itu sendiri. Ya, karena kekayaan bahasa Arab itu sendiri, maka al-qadr di sini bisa dimaknakan beberapa hal. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu memberikan sebuah hikmah dan pelajaran. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemuliaan di sana, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 3 hal. Yang pertama, lima fihi min nuzulil Quran. Kenapa dia agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena di malam inilah yang sudah kita bahas tadi, Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan ia mensifati zat yang maha agung, yang maha kekal, yang maha abadi, yang berhak disembah, maka ia tentunya sangat-sangat mulia. Maka kemuliaan itu tersambar, tertular kepada malam ini, sehingga malam ini pun menjadi kemuliaan. Makanya kita bisa mendapati segala hal yang bersinggungan dengan Al-Quran akan jadi mulia. Tapi ada yang bilang bahwasannya malaikat Jibril itu akan menjadi mulia atau menjadi mulia karena beliau itu menjadi wasilah Quran. Maka ada ulama, bahkan Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa tidak. Malaikat Jibril itu bukan mulia karena Al-Quran. Tapi malaikat Jibril memang mulia dari sebelum Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Muhammad, memang Sayyidul Malaikah adalah malaikat Jibril. Emang penghulunya para malaikat adalah malaikat Jibril. Tapi kaitannya dengan Quran, iya benar. Segala macam yang bersinggungan dan akan melekat dengan Al-Quran, maka ia akan mulia. Contohnya adalah manusia-manusia yang ada di bumi ini. Makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa membacanya, senantiasa mentilawahinya, dan senantiasa menghafalnya, bahkan menjaganya dengan perjuangan yang tidak biasa, maka Allah akan berikan kemuliaan untuknya. Allah akan berikan fadilah yang tak diberikan pada hamba-hamba Allah yang lain. Itu di dunia. Bahkan di akhirat pun banyak sekali fadilah-fadilah untuk orang yang bercengkerama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri akan berikan syafaat kepada orang yang memang dia membaca Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan mahkota bagi orang yang menghafal Quran dan yang menjaganya selama ia hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan masukkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan dia berpeluang untuk menggayat, membawa beberapa kalangan orang-orang yang diinginkannya. Maka banyak sekali kemuliaan Al-Quran yang kita semua sudah ketahui. Maka ini menjadi sebuah pelecutan dan lesatan untuk kita di bulan Ramadan ini. Sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Sudah seberapa lengket kita membaca Al-Quran, memurojaah hafalan kita, mengulang-ulang miqdarul hifdz kita, hafalan kita, atau kita yang mungkin belum hafal, berapa juzkah sudah kita selesaikan, berapa khutmahkah sudah kita selesaikan, dan akan berapa khutmah yang akan kita targetkan. Maka ini semua mesti menjadi lecutan untuk kita semua, karena kita akan mendapati Lailatul Qadar, dan ia mulia sebab diturunkan Quran di sana, maka kita evaluasi, oh, aku akan mendapati Lailatul Qadar. Maka untuk memantaskan diri mendapatkannya, aku mesti memantaskan diri untuk semakin dekat interaksiku dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Lima fihi min kitabati taqdiri wal ajal. Karena yang tadi kami singgung, tugas malaikat itu adalah untuk menyampaikan dan menuliskan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tulis di Lailatul Qadar itu selama setahun penuh. Dan di sini kemuliaan tersendiri yang tak Allah berikan di bulan-bulan dan di malam-malam yang lainnya. Dengan 30 hari Ramadan, Allah khususkan spesifik. Bukan pada 17 Ramadannya, yang itu emang nuzul Quran juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan spesifik, spesialisasi khusus untuk Lailatul Qadar yang memang diturunkan Quran juga, tapi dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah, dan itu terasa lebih spesial dengan adanya hal ini. Yang ketiga, lima fihi min ta'zimil a'malis shalihah. Iya. Dan tentunya dia akan menjadi mulia juga karena Allah Subhanahu wa taala itu di Lailatul Qadar ini
Allah akan melipat gandakan, mengagungkan berbagai macam amal soleh sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ketiga di surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam ini mulia karena Allah izinkan dan Allah tetapkan di malam ini itu untuk amal soleh yang dikerjakan kalau bertepatan dengan malam itu akan Allah lipat gandakan, akan Allah kembang luaskan, seakan-akan amal itu dikerjakan oleh hamba tersebut selama 1000 bulan. Alfi syahr, 1000 bulan. Maka kita membahas tentang apa yang menjadi sebuah sababun nuzul. Sababun nuzul dari ayat ketiga surah Al-Qadr ini. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah petunjuk dan para ulama menyantumkan di kitab tafsir bahwasannya suatu hari Nabi Muhammad itu memberikan kabar di zaman Bani Israel ada satu orang yang membawa pedang untuk berperang di pundaknya selama 1000 tahun. Dia memperjuangkan Islam yang ia yakini dengan meletakkan pedang untuk berperang di pundaknya selama 1000 bulan, 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasannya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kamu nggak usah repot-repot kata Allah, kamu nggak usah repot-repot untuk membawa pedangmu selama 1000 bulan. Kamu cukup mencari keutamaan di 10 hari terakhir ini. Kalau kamu dapati Lailatul Qadar, maka kamu akan mendapatkan fadilah pahala yang lebih daripada yang orang itu dapatkan, tanpa harus berletih-letih, tanpa harus bercapek-capek untuk beribadah selama 1000 bulan. Karena fadilah ayat ini. Maka turunlah ayat ini. Kemudian ayat ini juga yang menjelaskan bahwasannya apakah amal yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar ini yang Allah ganjar dengan 1000 pahala atau pahala dengan 1000 bulan itu adalah seluruh amalan, maka ulama menjelaskan bahwasanya tidak. Karena di sini jenisnya adalah muqayyad, ghairu mutlaq, terikat. Dia terikat, tidak mutlak begitu saja. Seluruh amalan yang dikerjakan kemudian Allah ganjar dengan 1000 bulan, tidak. Apakah amalan yang ada di Lailatul Qadar pasti lebih baik dari amal yang lainnya? Tidak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diriku dengan hal-hal yang difardukan untuknya, kecuali itu adalah hal yang paling aku cintai. Maka di sini ulama menarik kesimpulan tentang amalia fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan amal fardu lainnya itu pahala jauh lebih besar, jauh lebih hebat, lebih agung dibanding amal-amal sunnah yang ada di 1000 atau di malam Lailatul Qadar. Dengan dalil hadis ini. Karena wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Perbedaannya adalah ketika kita mengerjakan amal yang wajib, Allah pasti sudah cinta pada kita. Allah cinta sekali pada kita. Ketika kita menambahkan dengan yang sunnah, maka akan Allah lebih cintai lagi. Tapi kadarnya tentunya lebih Allah cintai yang fardu dibanding yang sunnah. Maka amal-amal yang fardu itu tak bisa kita luputkan dan anggap remeh begitu saja. Karena amal-amal inilah yang lebih besar dari amal yang sunnah. Maka ini kaitannya juga erat dengan kekeliruan sebagian dari kita yang meluputkan sholat sunnah ba'diyah Isya dan terlebih malah dia mengutamakan sholat tarawih dulu. Karena sholat tarawih dan ba'diyah Isya itu fadilahnya, pahalanya besaran ba'diyah Isya. Kenapa? Karena ba'diyah Isya ini melekat. Dia menjadi sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat fardu, yaitu Isya.
Dan sholat fardu adalah amal yang ibadahnya besar sekali pahalanya, yang tak mungkin bisa terukur dengan pahala sunnah. Maka sholat sunnah yang mengiringinya itu lebih besar pahalanya dari sholat sunnah yang lainnya. Maka kekeliruan kita adalah ketika sholat isya selesai, ya udah kita nggak sholat ba'diyah lagi, malah langsung sholat tarawih. Sayang sekali ditinggalkan. Kemudian bahasan selanjutnya ini yang tadi sudah kita bahas, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan keberkahan bersama dengan para malaikat. Dan ketika kita berbicara tentang salam di ayat terakhir Al-Qadr, maka selain keselamatan, ketenangan, dan anugerah ketenangan di hati, maka itu juga bermaksud salam dari Allah untuk orang yang mendapati Lailatul Qadar, dan juga salam dari malaikat untuk orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar. Kemudian, apa yang bisa kita kerjakan? Kita sudah mengetahui tentang amal-amal atau kemuliaan-kemuliaan Lailatul Qadar, bahwasanya ia malam yang Allah berikan kemuliaan karena turun Quran di sana, karena Allah turunkan takdir untuk setahun di sana, karena Allah lipat gandakan pahala untuk 1000 bulan lamanya di sana. Maka apa-apa saja amal yang kita kerjakan, yang itu memang Nabi Muhammad juga kerjakan. Karena amal ibadah umum itu banyak sekali, maka apa amal ibadah yang secara spesifik di Lailatul Qadar ini Nabi Muhammad itu kerjakan? Rasulullah bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, ia mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarah ini berarti adalah mengencangkan ikat pinggang. Ada dua makna, dan itu saling mendukung satu dan yang lainnya. Yang artinya adalah Nabi Muhammad benar-benar memompa semangatnya, benar-benar memaksimalkan kesempatan yang ada, mengencangkan ikat pinggangnya, membawa perbekalan yang ada, untuk kemudian berangkat ke masjid i'tikaf dan berburu Lailatul Qadar. Ada juga yang memaknai bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak mendatangi istrinya untuk berhubungan karena dia mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian selain daripada mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malamnya dan bukan berangkat sendiri, bukan nafsu-nafsu sendiri-sendiri, tapi mengajak orang-orang yang bisa dijangkaunya, mengajak kerabat-kerabat yang bisa dijangkau, yang dengan ajakan itu bisa sama-sama menikmati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka mengajak keluarga, mengajak tetangga, mengajak teman-teman, itu merupakan sunnah tersendiri dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian, apa amalnya? Yang pertama, Rasulullah SAW itu, ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha?" Qal, "Quli Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ibunda Aisyah suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati dan mengetahui Lailatul Qadar itu akan datang di malam fulaniyah, di hari fulan, apa yang akan aku katakan?" Kata Rasulullah, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka di sini ulama mengistinbatkan, menyimpulkan, ketika Bunda Aisyah itu bertanya, apa yang akan aku katakan? Isyarat bahwasannya di malam ini, di Lailatul Qadar ini adalah amal atau malam yang di situ berpeluang besar doa dikabulkan. Makanya karena memang malam ini malam spesial yang doa di situ berpeluang besar dikabulkan, Ibunda Aisyah langsung bertanya, doa apa? Doa apa yang itu paten sekali, yang benar-benar jitu untuk aku panjatkan ke Allah, karena malam ini malam spesial yang di situ Allah kabulkan. Doa apa yang bisa aku panjatkan yang itu memang jawami'ul kalim. Doanya adalah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maknanya adalah, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memiliki sifat pemaaf. Engkaulah Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Dan salah satu sifat dari Engkau adalah Engkau mencintai dan menyukai pemaafan.
maka maafkanlah aku. Maka maafkanlah aku. Dan al-afu adalah pemaafan yang ketika Allah benar-benar ijabah, maka segala bentuk dosa yang ada itu benar-benar Allah hapus. Dihapuskan tanpa tersisa, tanpa bekas, seperti orang yang baru lahir. Maka doa ini adalah doa yang singgungan dengan bahasan kita di 2 pekan atau beberapa pekan yang lalu tentang siapa orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi di Ramadan? Orang yang merugi adalah orang yang ketika dia mendapati Ramadan, fansalakha minhu, kemudian Ramadan itu melewatinya, tapi dia tidak diampuni. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah di sini sudah memberikan sebuah pelajaran. Lailatul Qadar itu bulan mulia yang berpeluang besar doa dikabulkan di situ. Dan ada doa yang paten sekali yang bisa kita panjatkan. Yang kalau kita panjatkan dan Allah kabulkan, kita nggak akan jadi orang yang merugi. Doa apa itu? Doa permohonan ampunan atas dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa itu Allah hapuskan semuanya kalau kita benar-benar minta pada Allah dan jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal pertama adalah doa. Doa di malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Terutama doa apa? Doa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dihafalkan doa ini, dimaknai artinya ketika diungkapkan Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, karim, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafilah aku ya Allah, ampuni aku. Dan umumnya doa apapun itu silahkan, karena Ibunda Aisyah memberikan isyarat bahwasanya di Lailatul Qadar ini doa berpeluang besar akan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, amal yang benar-benar itu spesifik dan Nabi Muhammad kerjakan di malam Lailatul Qadar adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Poinnya adalah di bagian fayudarisuhul Quran. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau bertambah di bulan Ramadan ketika beliau menemui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad di tiap malam pada Ramadan, kemudian mengajarkan Quran kepada malaikat Jibril. Nabi setoran, Nabi membaca hafalannya kepada malaikat Jibril, karena para ulama memberikan tafsir dari fayudarisuhul Quran adalah Nabi Muhammad yaqra'u an dhahril ghaib, membaca dari hafalannya. Dan disimpulkan bahwasannya Nabi Muhammad di Ramadan umumnya itu dekat dengan Al-Quran, dan ketika datang Lailatul Qadar 10 hari terakhir khususnya, maka Nabi Muhammad itu semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Salah satunya adalah untuk membaca Al-Quran. Maka inilah yang kedua. Pertama doa, kedua membaca Al-Quran. Fadilahnya banyak sekali dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, amal di malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan syarat dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka yang ketiga adalah qiyam. Qiyam di sini berarti banyak sekali. Kita bisa berqiyam di malam Lailatul Qadar dengan tarawihnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dan dengan ibadah-ibadah salat-salat yang bisa kita kerjakan. Ibadah salat hajatnya, salat taubatnya, dan salat-salat yang bisa kita kerjakan yang sunnah di malam-malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir. Karena di malam inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran lebih yang tak ada di malam lainnya. Kalau memang di hari-hari biasanya memang Allah Subhanahu wa taala berikan peluang pengampunan bagi yang berpuasa karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, bagi yang tarawih
kemudian orang yang tarawih dengan niat karena Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah tambahkan di sini peluang ketiga untuk kita, untuk Allah ampuni dosanya. Keterlaluan sekali kalau kita tak mengejar ini dan tak berburu pahala berupa pengampunan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peluang berkali-kali lipat banyak sekali, dan finishnya adalah di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian amalan keempat adalah Rasulullah SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sungguhnya Rasulullah SAW itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di Ramadan. Jadi benar-benar teks hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah itu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah Subhanahu wa taala itu wafatkan beliau. Kemudian thumma i'takafa azwajuhu min ba'd. Kemudian setelah beliau meninggal, istri-istri beliau itu masih melanjutkan ajaran beliau untuk beriktikaf. Maka amalan yang keempat adalah i'tikaf. Selanjutnya kita akan bahas apa itu i'tikaf. Ya, takutnya kita salah persepsi. Kita hanya mengetahui bahwa i'tikaf ikut program DKM, bayar sekian mungkin yang bayar, atau ikut kegiatan-kegiatan di sana tanpa ada mengetahui apa yang mesti kita lakukan dan hadirkan dan ketentuan-ketentuan umumnya. Para ulama mendefinisikan i'tikaf dengan luzumu masjidin li'ibadatillahi ta'ala min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusah. Berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan bentuk dan cara tertentu. I'tikaf di sini adalah ketika kita mendatangi masjid. Ingat, masjid. Mendatangi masjid untuk apa? Untuk ibadah pada Allah. Yang dilakukan siapa? Apakah oleh seluruh muslim? Tidak. Dengan orang-orang tertentu yang akan kita bahas siapa-siapanya. Dan dengan bentuk dan tata cara tertentu. Maka ada syarat sah dari i'tikaf itu tersendiri. Karena i'tikaf itu adalah ibadah khusus. Satu ibadah. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, dan ibadah lainnya. Di ibadah tersendiri, maka ia memerlukan sebuah syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan kalau sudah terpenuhi maka akan mendapat pahala, dan kalau tidak terpenuhi maka tidak akan dapat pahala. Pertama adalah Islam, tentunya. Orang Islam saja yang boleh i'tikaf, orang kafir tidak boleh. Jadi kalau ada saudaranya, ikut dong, mau i'tikaf di masjid, tidak bisa. Karena i'tikaf untuk orang yang muslim saja. Non-muslim tidak bisa i'tikaf. Kemudian kedua, berakal. Orang berakal. Jadi orang gila, orang yang hilang akalnya, itu tidak sah i'tikafnya. Karena i'tikaf adalah ibadah. Kemudian tamyiz. Ada aqil, ada al-bulugh, ada al-baligh, orang yang sudah baligh, ada tamyiz. Tamyiz itu di bawah baligh. Orang yang baligh dia sudah dihisab. Orang yang tamyiz dia belum dihisab. Tapi dia ketika melakukan i'tikaf sah untuk punya pahala sunnah. Dan orang yang tamyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kurang lebih usia 7 tahun. Kemudian suci dari haid, nifas, dan junub. Maka orang yang haid, orang yang nifas, dan orang yang sedang berhadas besar, itu tidak sah i'tikafnya, bahkan berpeluang berdosa kalau dia mengajakkan dirinya hadir untuk i'tikaf. Maka untuk menghadapi 10 hari terakhir diperlukan ilmu yang itu bisa menunjang kekhusyuan kita ketika beriktikaf. Dan yang terakhir syaratnya adalah harus niat. Iya. Kenapa niat? Ya karena ini adalah ibadah khusus. Ibadah khusus yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan syariatannya kepada kita dengan syarat harus meniat. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya itu menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan tiap orang itu akan diganjar tergantung pada apa yang dia niatkan. Maka ketika kita hadir ke masjid, kita mau i'tikaf, maka kita niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Indonesia enggak apa, pakai bahasa Arab enggak apa,
Pakai bahasa Jawa nggak apa, pakai bahasa apapun tidak apa-apa. Karena Tuhan kita itu Maha Tahu, Maha Mengetahui, dan Maha Paham. Insya Allah dengan bahasa apapun Allah akan mengerti dan paham. Nikmatnya adalah mazhab Syafi'i itu tidak mensyaratkan. Di mazhab lain ada yang mensyaratkan bahwasanya itikaf mesti dengan puasa, mesti dengan puasa, mesti dengan tidak boleh keluar masjid. Tapi mazhab Syafi'i itu membolehkan i'tikaf tanpa puasa dengan dalil hadis Umar, bahwasanya Umar itu pernah menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, aku pernah bernadar untuk beriktikaf di malam hari pada masa jahiliyah. Maka Nabi Muhammad, aufi nadrak, tunaikanlah nadarmu itu. Maka malam hari nggak mungkin puasa. Ketika disampaikan bahwasanya tunaikanlah nadarmu ini dengan itikaf di malam hari, ulama menyimpulkan bahwasanya oke, syarat dari itikaf tidak perlu puasa, dan inilah yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwasanya itikaf itu tidak apa-apa walau lahghatan, walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sebentar, walaupun tidak lama, walaupun itu kita duduk sejenak, semenit, 2 menit, 3 menit, duduk di masjid, mendengarkan tausiah dengan niat saya niat itikaf karena Allah, maka di situ sudah akan Allah Subhanahu wa taala ganjar pahala. Oke, kita sudah membahas 4 amalan khusus yang Nabi Muhammad kerjakan. Doa, baca Quran, i'tikaf, dan juga qiyam. 4 amal ini sedikit 4 bilangannya. Cuman dia kalau kita kerjakan itu agung sekali dan besar sekali pahalanya. Selain memang pahalanya agung, tentu kita bisa mendapatkan peluang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Ya, kita sudah membahas Lailatul Qadar kemuliaannya. Kapan Lailatul Qadar itu? Apakah itu 1 tahun full? Maka ini untuk informasi saja, untuk pengetahuan umum saja, bahwasannya kita selama ini memang mendengar bahwasannya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Iya. Cuman sebagai bentuk pengetahuan umum, para ulama itu sejatinya ada yang berpendapat bahwasannya Lailatul Qadar itu berada di 1 tahun full. Ada juga yang berpendapat bahwasannya Lailatul Qadar itu berada di 30 hari itu. Di antara 30 hari itu ada malam Lailatul Qadar. Entah itu malam 3-nya, malam 5-nya, malam 7-nya. Jadi nggak menspesifikasi bahwasannya ada di 10 hari terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan semangat bagi kita, bagi orang yang mengejar memburunya, untuk memaksimalkan seluruh 30 hari yang ada di Ramadan. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama, itu berpendapat bahwasannya sesuai sabda Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Ini tingkat 1. Jadi kami akan membaginya menjadi 3 bagian sesuai dengan keadaan orang-orang, keadaan kita, keluangan kita. Maka yang pertama ini, kalau kita memang memiliki keluangan, kesempatan, kesehatan, dan juga kelapangan, carilah malam Lailatul Qadar ini dengan berjuang semaksimal mungkin di 10 hari terakhir Ramadan. Di 10 hari terakhirnya. Dengan harapan ketika kita sudah memaksimalkan di 10-10-nya ini, kita pasti di salah satunya akan mendapatkannya. Tapi kalau kita luput di 1 harinya, luput di 3 hari, 5 hari, kita berpulang melewatinya. Ini kedudukan yang pertama. Ini pangkat yang pertama. Yang kedua, tahadzu Lailatul Qadri fil witri minal 'ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini kami jadikan sebagai kedudukan kedua. Mungkin ada orang-orang yang, oh aku luangnya cuma di malam-malam ganjil saja. Luangnya cuma di malam-malam ganjil saja. Maka oke, nggak apa-apa. I'tikaflah di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjilnya. Dan di malam genapnya, kalau memang berhalangan, silakan saja mengerjakan amal-amal yang lainnya tidak i'tikaf. Ini kedudukan yang kedua. Jadi tergantung kepada keadaan kita masing-masing. Kalau memang kita bisa memaksimalkan untuk 10 hari semuanya, silakan saja.
Kalau memang kita memiliki beberapa bentrokan untuk tidak i'tikaf di malam-malam semuanya, kita bisa mengajar di malam-malam yang ganjilnya saja karena karena Nabi Muhammad bersabda, "Kejarlah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan." Kemudian ini bahasan yang cukup unik karena sejatinya i'tikaf itu merupakan bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, i'tikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau i'tikaf merupakan syarat buat Lailatul Qadar, seakan-akan tidak adil. Apa kabar orang-orang yang haid, yang nifas? Apa kabar orang-orang yang sakit? Apa kabar orang-orang yang itu memiliki kewajiban untuk bekerja, untuk berjuang di malam hari, aktif di malam hari, sehingga tak bisa untuk mendatangi masjid? Maka ada ulama yang itu memiliki perkataan dan fatwa bahwasannya laisal muradu biqiyami Ramadan qiyamu jami'i lailihi bal yahsulu dzalika biqiyami yasirin minal lail. Tidaklah maksud dari qiyam di 10 hari terakhir Ramadan itu mendirikan seluruh malamnya, tapi pahala itu bisa didapatkan, pahala Lailatul Qadar itu bisa didapatkan dan bisa diraih dengan hanya mendirikan sebagian kecil dari malam yang penuh itu. Contohnya apa? Kama fi mutlaqi tahajjud wa bi sholati tarawih wa ra'al imam. Seperti mutlak salat tahajud, bangun di sepertiga malam salat tahajud. Dia tidur dulu, kemudian bangun di sepertiga malam. Atau dia salat tarawih di belakang imam. Kemudian salat isya dan subuh sebagaimana yang disebutkan di hadis Utsman bin Affan yang ada di sini. Penjelasannya seperti ini. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu kita mesti melakukan amal soleh. Dan mengerjakan amal soleh itu tidak mesti i'tikaf. Tetapi kenapa Nabi Muhammad itu i'tikaf? Karena di i'tikaf terkumpul banyak sekali kemuliaan. Pertama, niat i'tikaf yang kita sudah diganjar pahala di situ. Dua, vibes atau lingkungan yang memang mendukung kita untuk beribadah secara semangat. Belum lagi memang ada program-program dari masjid yang mensupport kita untuk melek beritikaf. Tapi kalaupun berkendala untuk i'tikaf, nggak bisa i'tikaf, juga berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan apa? Kita bisa menunaikan sholat Isya berjamaah dan subuh di masjid. Bagi orang-orang yang memang setelah itu bekerja, silakan kerja. Dan untuk yang haid dan nifas, nanti setelah ini akan kita bahas. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah." Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti orang yang menghidupkan setengah malamnya. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ia seperti orang yang menghidupkan seluruh malamnya. Maka di sini Nabi Muhammad itu memberikan sebuah fadilah tentang amaliyah sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Bahwasannya ketika seorang muslim mengerjakan dua amal ini secara berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan menghidupkan sebagian bahkan seluruh malamnya. Maka bagi orang yang semestinya atau mungkin kan dia berhalangan untuk tidak i'tikaf dengan keadaan ya yang memang ia tidak bisa i'tikaf, bukan hanya ya udah malas-malesan, bukan hanya tidak ada usaha, tidak ada effort untuk memaksakan dirinya i'tikaf, tapi memang keadaannya ini nggak bisa membuat dia i'tikaf, maka dia bisa mengambil fadilah dari hadis ini, sholat isya berjamaah bersama imam dan sholat subuh berjamaah bersama imam dengan harapan dengan pahala yang Allah berikan seakan-akan sholat penuh di dua amaliyah ini, Allah pun akan melipat gandakannya seakan-akan melakukan ibadah ini selama 1000 bulan. Jadi ini di kedudukan terakhir, kedudukan ketiga. Bagi orang yang memang dia luang, silahkan itikaf selama 10 hari, karena di sana banyak sekali kemuliaan dan fadilah. Bagi orang yang tak bisa itikaf, boleh saja, di malam-malam ganjil saja. Dan bagi orang yang ketiga yang memang berhalangan, bisa melakukan amal ini, tapi setelah sholat isya, melakukan aktivitas bekerja misalkan, bisa berzikir, membaca Quran, baca sholawat, dan tidak mau kalah dengan orang-orang yang beriktikaf. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, ini khususnya untuk perempuan dan yang
nifas serta yang haid. Apakah orang-orang yang junub, yang nifas, yang haid itu luput dari pahala Lailatul Qadar? Tidak jawabannya. Dan orang yang haid serta nifas itu masih ada ulama yang membolehkan ia untuk membaca Al-Quran. Jadi dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan catatan satu, ia tidak boleh menyentuh Al-Quran jika mushaf Al-Qurannya memang mushaf Al-Quran yang itu bahasa Arab semua. Tapi kalau ada terjemahannya yang itu juga tergolong kitab tafsir, maka tak mengapa menyentuh lembaran-lembarannya. Dan kalau nggak punya kitab terjemahan atau tafsir, maka ia boleh membaca dengan kitab mushaf yang berbahasa Arab dengan penghalang, tangan, tisu, atau membalikkannya dengan pulpen. Jadi bagi orang yang haid, yang nifas di 10 hari terakhir, bukan menutup peluang untuk tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini, tidak. Sejatinya Allah berikan nikmat tersendiri mungkin. Jadi di malam hari bisa full beribadah baca Quran. Kemudian ketika pagi harinya kadang nggak sholat, bisa menikmati tidur dan tidak terganggu, tidak bangun untuk sholat. Semua memiliki peluang yang sama. Semua memiliki peluang yang besar untuk mendapati malam mulia ini. Jangan sampai di yang lalu kita sudah luput, sudah kendor, di sisanya kita juga luput dan kendor. Karena ulama berkata, di slide terakhir ini, dhahabal kathiru min Ramadan wal baqi aghla min adh-dhahab. Telah pergi sebagian besar dari Ramadan. Sekarang kita sudah berada di 18 Ramadan. Sudah berlalu 18 hari di Ramadan. Sudah berlalu setengah lebihnya dari Ramadan. Wal baqi, dan sisanya aghla, lebih mahal dari emas. Sisanya di 12 hari terakhir ini lebih mahal, lebih berharga dari emas. Maka maksimalkan kesempatan ini untuk berburu amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, yang kendor di Ramadan, yang kendor di hari-hari terakhir ini, sebab banyak sekali yang mendistraksi kita, terutama handphone dan ujian-ujian dunia yang lainnya. Karena salah satu hikmah dari disyariatkan i'tikaf adalah supaya fokus, supaya mendatangi masjid dengan segala keadaannya dan tidak mendapati televisi, wifi, handphone, dan hal-hal yang bisa mendistraksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mendapati 10 hari terakhir Ramadan, mudahkan kita dalam beramal, mudahkan kita dalam berjuang di sana untuk mendapati malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kami kembalikan kepada Bunda Latifah. Terima kasih. Afwan Ustazah, masih di mute itu. Jazakallah khairan Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Amin. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, mungkin bisa dengan mengangkat tangan atau raise hand di HP-nya, di chat, ataupun dengan suara sekalipun. Nanti akan dipilih oleh Ustadz 2 pertanyaan yang dianggap baik oleh Ustadz, dianggap istimewa, maka nanti akan 2 hadiah, 2 pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Ada Bu?
Gimana Bunda Dina? Iya, belum ada yang nanya ya. Iya. Ustadz Afwan, saya aja yang nanya boleh? Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Ustadz mengulas tentang kita memegang mushaf kalau berhalangan dengan memakai penghalang. Apakah itu apa istilahnya kita pahalanya sama dengan pahala yang kalau kita benar-benar suci benar-benar, itu aja Ustadz. Karena kalau kita pakai penghalang dalam keadaan ada apa ya, ada halangan sesuatu, itu pahalanya itu kadarnya bagaimana Ustadz? Karena kita juga merasa kadarnya agak betul turun gitu loh, presentasi penerimaan pahala dari Allahnya gitu loh. Kita cara berpikir kitanya gitu aja. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin jawab ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Dan dari sinilah para ulama memberikan kesimpulan hukum bahwasannya orang-orang yang tidak suci itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu suci dan tidak bisa disentuh oleh orang yang tak suci. Kaitan di sini adalah masalah kemuliaan, masalah keagungan dan ketinggian kedudukan Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya boleh dipegang oleh orang-orang yang suci. Adapun masalah pahala itu hadisnya lain lagi. Itu adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca salah satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Jadi kalau berbicara pahala, kadarnya, banyaknya, besarnya, kuantitasnya itu ketika kita mengucapkannya, melafadzkannya. Tidak peduli apakah kita sedang suci ataukah sedang tidak suci, kita punya wudu atau tidak punya wudu. Tentunya kalau secara adab dan pahalanya akan masuk ke pahala adab. Tapi pahala membaca tiap hurufnya itu bisa didapatkan secara sempurna bagi siapapun. Jadi tidak usah merasa khawatir ketika mungkin merasa haid pahalanya berkurang, insya Allah aman. Insya Allah tidak. Tapi tentunya Ibu, nanti ada ulama juga yang tidak membolehkan bagi wanita yang haid itu membaca Quran. Tapi bagi ulama yang membolehkan, tentunya pahalanya sama saja. Sama saja bagi orang-orang suci yang ketika dia membaca satu huruf, pahalanya bernilai 10 kebaikan. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Ini sudah ada. Iya, ada Bu Aida ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Izin bertanya Ustaz, sebaik-baiknya itikaf untuk wanita itu di rumah atau di masjid ya Ustaz? Kalaupun di rumah, itu apa harus di satu tempat yang dari awal itu sampai akhir kita nggak berubah-ubah tempatnya? Misalnya kita tetapkan di dalam kamar di tempat yang nggak dirubah-rubah atau bisa kita ganti-ganti tempat gitu Ustaz. Peran Ustaz untuk jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya membahas definisi i'tikaf. Suaranya jelas Bunda? Jelas suaranya? Jelas. Mungkin tadi saya agak kelewat kali ya Ustaz waktu Ustaz menjelaskan. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi definisinya adalah luzumu masjidin li'ibadatillahi ta'ala. Dia menetap di masjid, berdiam diri di masjid untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu, ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat dan bentuk-bentuk tertentu. Maka i'tikaf itu hanya bisa dilaksanakan di masjid. Di masjid. Dan masjid adalah segala bangunan yang diwakafkan untuk
sholat berjamaah di sana. Jadi nggak mesti masjid yang itu jami' yang didirikan sholat Jumat di sana. Musola-musola yang memang sehari-harinya melaksanakan sholat 5 waktu di situ secara rutin berjamaah, ada adzan, ada iqamat, ada jamaah di sana, meskipun nggak ada sholat Jumat, bisa menunaikan itikaf di situ. Kemudian bisakah itikaf di mihrab kamar, di ruang tengah? Tidak, karena itikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Tapi tadi kami sudah membahas bahwasanya syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan i'tikaf. Jadi i'tikaf merupakan hanya wasilah saja supaya kita semakin semangat dengan lingkungan yang ada, lingkungan yang penuh dengan vibes ibadah itu, kita bisa semakin semangat untuk menghadirkan jiwa ibadah kita selama 10 hari terakhir tersebut. Tapi kalaupun kita berhalangan dan tak berkesempatan karena satu dan lain hal, karena ada kewajiban yang lain misal, karena ada amanah yang lain misal, maka kita bisa saja mengejar Lailatul Qadar itu di rumah saja dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan misalkan ada yang nggak bisa baca Quran karena harus menunggu orang yang sakit, harus merawat orang yang sakit, merawat orang tua yang sakit, merawat anak yang sakit. Jangan sangka itu bukan ibadah, itu ibadah yang sangat agung sekali. Bisa jadi lebih agung daripada salat qiyamul lail. Bisa jadi lebih agung daripada baca Quran. Jadi segala macam bentuk sedekah, kebaikan, dan amal soleh yang bisa kita kerjakan, maksimalkan dengan harapan semoga kita kerjakan bertepatan dan berpapasan dengan Lailatul Qadar. Jadi demikian, Bunda Ida, apakah jelas? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Syukran, jazakillah khair. Jazakallah. Oh iya. Saya bantu. Ini udah ada penanya nih Ustadz. Oh iya. Sudah ada penanya di chatting. Silakan lu saja. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya untuk wanita iktikaf terbaik itu di mana Ustadz? Di masjid atau di rumah? Tadi mungkin sudah dapat jawaban ya bahwa di masjid. Kemudian ada lagi yang bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, berarti semua yang memenuhi syarat iktikaf itu berpeluang untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya apa tidak Ustaz? Iya, jika kita sudah memenuhi syarat dan kita beribadah. Jadi syarat-syaratnya nggak cukup. Kita sudah muslim, sudah berakal, sudah tamyiz, sudah suci, dari kita sudah niat, tapi kita nggak beribadah, malah main HP, ya kita nggak bisa mendapati pahala juga. Syarat sah tadi kita penuhi semuanya, kita Islam, kita berakal, kita tamyiz, kita suci dari suci yang tadi, dan kita meniat, kemudian kita isi malam-malam itu dengan beribadah. Dengan beribadah, maka kita bisa berpulang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita nggak beribadah, nonton TV, main-main, dan tidur, ya kita tidak mendapatkan pahala ya tentunya. Apa tanda-tanda bila kita mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, Ustaz. Jadi ada tanda-tanda bila mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tandanya mungkin dari Ibu Soleha. Ya, ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang para ulama kemudian menyimpulkan kita bisa mengetahui bahwasannya di malam tadi itu adalah malam Lailatul Qadar dengan beberapa tanda. Di antaranya adalah satu, di malam hari itu udaranya sejuk, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin, semuanya seimbang, sehingga kita bisa merasakan kesejukan. Kemudian di pagi harinya itu terbit matahari dan matahari tidak berkilau, tidak bersinar secara terik sekali, melainkan dengan pancaran-pancaran yang cukup, yang itu juga akan mendatangkan kesejukan, ketenangan. Dan yang ketiga, tanda-tandanya adalah ketika kita beribadah di malam itu, hati kita merasa tenang, merasa sejuk, dan ketenangan dan kesejukan ini tidak dirasakan di malam-malam lainnya. Ketika kita merasakan halal demikian, maka berpeluang besar di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kita untuk memaksimalkannya, fokusnya adalah ya udah maksimalkan saya 10-10-nya. Karena dengan memaksimalkan 10-nya, kita bisa mendapatkan seluruhnya. Karena di antara maksud sahabat Ibnu Mas'ud
itu menjelaskan bahwasannya Lailatul Qadar itu ada di sebulan penuh Ramadan adalah agar umat Islam ini tidak mengendorkan semangatnya. Di satu malam itu semangat, di malam yang lain biasa-biasa aja. Di satu malam kendor, di malam yang lain biasa-biasa aja. Jangan seperti itu. Dan jangan pula kita benar-benar langsung berpatokan pasti di malam 27 itu adalah Lailatul Qadar. Belum tentu. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan malam 27 lah, malam 21 lah, malam 23, 25, dan malam lainnya. Maka nggak ada yang bilangan pastinya, nggak ada malam pastinya. Jadi silahkan saja untuk mengejarnya, dikejar di 10 hari terakhir, dimaksimalkan di seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Bu Soleha ya. Kemudian dari Ibu Umi Kulsum bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat apa saja yang bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya adalah ibu saya sendiri, ibu kandung. Barakallah. Ya, ini misalnya ibu kandung saya. Jadi, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya itu nggak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi, yang nanya kayak lebih tahu. Saya nggak jawab deh. Kemudian dari Buat peserta yang lain Ustadz dijawab Iya, aja. saya jawab aja, Ustaz. kalau untuk yang bertanya saya nggak jawab, tapi kalau untuk peserta yang lain Iya. saya akan coba jawab. Oh, mau ngetes Jadi- ibu kandungnya kayaknya. Ibundanya mau ngetes Ustadz sepertinya. Iya. Ujian online ya Bu ya. Untuk kita semua nih Ustaz. Jadi sholat-sholat yang bisa kita kerjakan tentunya sholat sunnah umumnya semuanya bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar. Karena konteksnya adalah ibadah umum. Sholat apapun itu. Bisa sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tarawih dengan berapapun bilangan rakaatnya yang tak terbatas, sholat qiyamul lail, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah lainnya bisa kita kerjakan semuanya. Dan yang paling mulia seperti apa? Sholat yang paling mulia, yang paling agung adalah yang berdirinya lama. Jadi yang berdirinya lama. Jadi kalau misalnya kita ingin memanfaatkan kesempatan waktu luang untuk sholat, untuk baca Quran, jadi sholat sunnahnya megang mushaf, kita lama berdirinya, dan di sholat itu kita membaca sekaligus tilawah target-target kita selesaikan di sholat qiyamul lail kita. Jadi untuk jawaban dari soal spesial ini adalah sholat sunnah umumnya. Demikian Ustazah Umi Kulsum. Bahagianya Bunda Umi Kulsum ya punya anak Ustadz. Masya Iya, Allah. Iya. barokallah. Ustadz boleh tambah satu nggak? Oh, boleh Ustaz, silakan Bu. Kebanyakan kan kalau itikaf itu kita tidur dulu setelah sholat taraweh, witir, terus kita tidur kan Ustadz, baru mulai dibangunkan jam 1 atau jam 2 kita mulai. Apakah memang ibaratnya turunnya malaikat itu dimulai jam-jam seperti itu Ustadz, atau enggak dari kita witir dari mulai isya sampai subuh, itu gimana ya Ustadz? Oke. Jadi saya izin jawab Bu ya. Secara umum itu malaikat akan turun di tiap-tiap malam 10 hari terakhir. Jadi kan malaikat ada banyak sekali, dan malaikat akan membawa keberkahan di tiap-tiap malamnya. Bahkan di tiap-tiap hari Ramadan malaikat akan turun untuk menurunkan berkah pada para umat-umat Islam, pada hamba-hamba Allah. Tetapi tadi kaitan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha adalah ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu malaikat-malaikat beserta sayyidul malaikahnya, Tuhan penghulunya, malaikat Jibril akan turun. Jadi apakah setelah witir, sebelum witir, sepertiga malam, sepertiga pertengahan, Allahu a'lam. Poinnya adalah ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Ya Allahu a'lam kapan. Jadi nggak ada alamat
yang spesifikasinya apakah Lailatul Qadar itu bertepatan dengan ketika kita witir, ketika kita sedang tarawih, atau ketika kita sedang sholat isya, Allahu a'lam. Maka hikmahnya lagi-lagi kan kita hikmahnya Kalau adalah kita sedang tidur gimana Ustadz? Setelah witir kita tidur untuk qiyamul lail. Tapi kita di masjid ya Ustadz, itu tetap tercatat dapat Lailatul Qadar. ya insya Allah ketika di masjid Walaupun kita tidur. diniatkan tidurnya itu dia ketika masuk masjid sudah niat itikaf karena Allah dan dengan tiap niat tersebut diganjar pahala, kemudian dia tidur dengan niat tidurnya ini digunakan supaya nanti ketika bangun merasa fresh untuk beribadah lagi, tentunya ini akan menghadirkan pahala. Ketika tidur tersebut berpapasan dengan Lailatul Qadar. Tapi tidurnya juga tidak 4 jam 5 jam. Tidurnya 2 jam, 3 jam cukup. Demikian. Tapi masih ada satu lagi nih Ustadz dari Ibu Tanti Yuliani. Assalamualaikum Ustadz, apa hasilnya bahwa seseorang kita mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi apa sih dari Lailatul Qadar ini bagaimana gitu hasil sama orang yang mendapatkannya? Mungkin hasilnya adalah bagaimana jadi kan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang berhasil sebagai orang yang lulus dengan predikat terbaik di Ramadan. Kita sudah bahas di awal-awal kajian kita bahwa Ramadan adalah madrasah, adalah sekolah, adalah tempaan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan closingannya seperti ujian akhirnya adalah di 10 hari terakhir ini. Di 10 hari terakhirnya adalah ujian akhirnya. Maka tentunya tanda-tanda bahwa seorang bisa mendapatkannya bukan mukanya semakin glowing, bukan orangnya semakin, bukan kekayaan yang semakin bertambah, bukan ketampanan yang semakin didapatkan, bukan kecantikan juga, atau bukan jabatan ketinggian didapatkan, bukan hal duniawi, tapi bahwasanya orang ini bisa semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bisa semakin baik lagi di hari-hari setelah Ramadannya. Bahwasanya orang ini bisa semakin bertakwa pada Allah, bisa semakin menghamba mengabdi pada Allah, mengurangi hal-hal yang dirasa bisa mencederai hubungan dia dengan Allah, dan tentunya itu bisa didapatkan kalau ia memaksimalkan Ramadannya terkhusus di 10 hari terakhirnya. Makanya tadi kaitan kami adalah 18 hari sudah berlalu, tapi 12 hari ini lebih besar, lebih mahal daripada emas. Karena apa? Inilah al-ibrah bil khawatim. Ibrahnya di penutupan. Kalau awal-awal semangat, jor-joran, pertengahan masih bisa, tapi akhir-akhir loyo, akhir-akhir nggak semangat, nggak mendapatkan fadilah yang agung Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang mungkin di awal dia masih kerja, masih sibuk, masih banyak urusan, tapi dia memiliki tekad kuat di akhir nanti, oke, saya akan fokuskan 10 hari terakhir ini untuk ibadah pada Allah. Dia berpeluang dapatkan, dan buktinya di akhirnya dia akan terus bersemangat dalam beribadah dan semakin baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nanti tinggal Ustadz yang milih ya Ustadz. Siapa yang... Afwan, kayaknya ada satu pertanyaan yang terlewat, Ustazah Latifah. Ada ya? Ada ini yang apa? Assalamualaikum Ustadz, orang gila tidak sah dalam beriktikaf. Kategori gila yang dimaksud bagaimana Ustadz? Mungkin ODGJ atau yang gimana itu? Oke. Jadi iya. di dalam kitab fikih itu ada senantiasa bahasan tentang al-majnun dan al-mughma alaih. Orang gila dan orang yang pingsan. Orang gila adalah orang yang benar-benar akalnya hilang. Akalnya hilang. Sepertinya kurang lebih seperti ODGJ. Dan golongan orang yang akalnya hilang ini, yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, dia dewasa, cuman dia tidak bisa membedakan benar salah, positif negatif, yang orang umumnya itu bisa membedakan, dan kelakuannya juga tanda kutip spesial, maka dia tergolong orang yang majnun atau gila. Dan orang ini kenapa tidak sah untuk itikaf? Karena memang dia tercabut beban taklif darinya. Dia tidak dihisap. Jadi kalau misalkan ada yang mau berbuat semena-mena di dunia ini,
tanpa Allah hisap jadi orang gila aja. Karena orang gila inilah orang yang berbuat semena-mena, dia berbuat apapun nggak Allah hisap, nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Makanya dia tidak sah itikafnya, karena itikaf itu ibadah, dan ibadah membutuhkan niat, sedangkan orang ini tidak Allah hisap dan niatnya tidak sah. Maka ketika dia majnun atau gila, akalnya tidak ada, tertutupi, dia tergolong orang yang tidak bisa itikaf dan beribadah umumnya. Demikian pertanyaan Ibu Rahmah Salsabila. Tapi kalau orang pikun bagaimana, Ustaz? Pikun kan masih kenal cucunya, Bu ya? Iya, tapi suka lupa juga. Nah, Kalau kalau udah nggak tahu siapa kamu gitu. Tapi Oh, dia kalau itu pengen masih- ke masjid. Iya, pengen ke masjid, pengen itikaf. Berarti Nah, dia kalau masih ingat pikun- Allah ya, Ustaz? Iya. Iya, pikun itu tergolong penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi di hadis itu disebutkan ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan, salah satunya ada pikun orang tua. Jadi itu bukan termasuk majnun atau gila, Ibu, tapi ya udah Iya. sunnatullahnya orang ketika semakin bertambah usia akan mengalami usia renta senja dan akan berkurang daya ingatnya. Maka dia bisa masih membedakan ini A, ini B, ini C, dan dia masih dihisap. Meskipun dia agak lupa-lupa dikit. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Iya. Bagaimana bisa kita Ustadz boleh nggak tambah satu, Tad? Gini, ini selalu apa ya? Saya berpikir terus kalau orang latah itu apakah ada di hadisnya, Tad? Syukron. Latah. Iya. Ada nggak ya, Tad? Saya belum tahu. Penjelasan hukuman untuknya atau ancaman untuknya atau apa? Ya, termasuk ancaman hukumnya. Terus apakah itu pernah dibahas dalam ulama-ulama atau apa? Karena fenomenanya ini banyak sekali ya yang pada latah gitu loh. Latah itu bukan penyakit yang ditolerir sehingga bisa menjadikan ketika latahnya buruk dia terbebas dari dosa, enggak. Iya. Itu bisa diikhtiarkan penyembuhannya karena dia hadirnya karena kebiasaan atau hal-hal yang ada di hidup dia temui sehingga membuat dia latah, dan ketika dia berusaha untuk menyembuhkannya, sembuh dari itu, maka Allah akan lihat ikhtiar dia. Nah, mungkin selama dia ikhtiar pengen sembuh dari latah ini, Allah mungkin akan ampuni dia. Karena dia sudah ikhtiar, dia sudah ingin berubah untuk nggak latah yang buruk lagi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya sembari dia istighfar. Tapi kalau ya sudah latah, ya udah, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau juga, ya udah, aku nggak dihisap kok, enggak. Kita akan tetap dihisap. Tentunya bisa jadi ini ujian dari Allah, ujian kepada orang itu yang nggak diberikan pada orang lain, yang boleh jadi dengan ujian ini dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah kalau ia bersabar dan mau berubah. Tapi kalau hanya ya udah pasrah dengan keadaan dengan tidak mau berubah, yang didapat hanya keadaan yang ada itu saja. Ya, syukran Ustaz. Dilanjut Ustaz. Iya, mungkin bisa kita membuka sesi foto, Ustaz. Foto bersama. Boleh. Iya, pada peserta semuanya diharapkan kamera on supaya kita bisa foto bersama. Tapi saya nggak bisa fotonya ini, Bu Dina. Oke, saya bantu. Sudah ya, yang lain ditunggu. Yang lain berhalangan ya untuk buka kamera. Oke, saya coba ya sekali. Ya, sudah. Terima kasih. Mungkin perlu saya ingatkan, reminder episode berikutnya ialah tanggal 16 April dengan tema memaknai Idul Fitri yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur kita, diberikan kesehatan, Amin. agar kita bisa mengikuti terus pelajaran ini. Dan saya sangat
senang karena pada hari ini kita disertai oleh cinta pertama Ustadz, yaitu Ustazah Umi Kulsum. Barokallah Ustazah. Sebenarnya Bunda dari Ya. episode 1 hadir terus. Oh, ya, Ya, karena mungkin Ustazah Latifah nggak ngeh. iya. Karena hari ini saya mungkin yang MC, jadi melihat langsung semuanya. Iya. Jadi saya kira awal-awal Bunda Latifah sudah kenal dengan Bunda saya, ternyata belum ya. Iya, belum. Tapi kayaknya pernah ketemu ya Ustazah ya? Pernah nggak Ustazah? Jangan mute. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bunda Umi warahmatullahi Kulsum. Ya, perkenalkan saya Yulia. Jadi terima kasih sekali atas kajiannya. Jadi hari ini saya juga banyak ilmu, termotivasi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan terima kasih sekali juga sudah diperkenankan untuk tim-tim saya dari Happy Team ya untuk bisa menyimak kajian hari ini. Terima kasih Bunda Umi Kulsum dan Pak Ustadz dan seluruh panitia. Atas supportnya, jazakillah khairan. Amin. Maaf, Afwan Ustazah Latifah, untuk pertanyaan yang menarik Yang dipilih. belum dipilih Ustazah Zaim. Berapa orang? Biasa 2 orang. 2. 2 orang. Yang tidak boleh dipilih siapa saja? Orang tua dan panitia ya? Ya, saya nggak Iya. dipilih. Buat Uminya boleh Ustadz. Tapi buat Nanti- Uminya ada hadiah langsung mungkin dari Ustadz. Iya, kalau dari Bunda saya, dari saya langsung. Jangan yang lain. Iya. Hadiahnya buat yang lain aja. Ah, siapa tuh? Saya pilih dulu ya. Ini yang pertama, Tanti Yuliani. Tanti Yuliani ya. Sama Tanti Yuliani. Kemudian tadi yang nanya langsung. Siapa? Bu Aida ya? Iya, Iya. Bu Aida. Bu Aida. Iya, yang nanya langsung. Biar yang satu lewat chat, yang satu lewat langsung. Alhamdulillah kepada Ibu Tanti Yuliani dan Bu Aida mungkin bisa mengirimkan nomor HP-nya. Insya Allah akan diberikan hadiah. Jazakillah khair untuk panitia Ustazah. Baru Iya. masuk pertama langsung dapat hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar nanti masuk lagi tanggal 16. Iya. Alhamdulillah Bu Iya. Dinda. Iya. Hmm. Mungkin bisa kita tutup Bunda Lili. Iya, Tutup silahkan. ya. Iya. Iya, ini- Demikianlah. Apa tadi Bunda Lili? Alhamdulillah pada hari ini pelajaran kita telah selesai. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Amin. Ilmu kita bermanfaat. Amin. Kepada Ustadz, berkat doa dari Ustazah Umi Kulsum lah beliau bisa menjadi seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendoakan anak-anak kita agar bisa menjadi yang seperti Ustaz pada hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian bisa mengikuti follow IG-nya Wanita Al Irsyad Bekasi, kemudian like, comment, subscribe, share YouTube PCW Al Irsyad Bekasi. Dan berikutnya tanggal 16 April sekali lagi adalah memaknai Idul Fitri yang sesungguhnya. Saya banyak salah, banyak kata-kata yang terpleset.
Maklum ini sudah orang tua yang setengah gaptek, setengah bisa sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan dan saling mendoakan. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.